Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Firmana Pratama, calon petugas ukur, peserta Latsar CPNS golongan 2, Angkatan 12, Kelompok 2, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN tahun 2021. Sesuai dengan topik yang akan saya bahas yaitu substansi materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Agenda 2 menyangkut tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita mulai dari materi akuntabilitas. Definisi akuntabilitas dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik akuntabilitas. Nilai-nilai publik tersebut yaitu mampu memilih yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Terdapat beberapa aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas bisa menjadi prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus dengan adanya 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Keadilan, 4. Kepercayaan, 5. Keseimbangan, 6. Kejelasan, dan 7. Konsistensi. Langkah dalam framework akuntabilitas. Kita berikan evaluasi dan masukan perbaikan, tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi, monitoring kemajuan, dan berikan laporan secara lengkap. Materi nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok, dalam masyarakat maupun satu bangsa. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia: mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah 1. Sukuisme, 2. Chauvinisme, 3. Ekstremisme, 4. Provinsialisme. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keaslian, 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan suatu bangsa.
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia di Indonesia. Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip. Etika publik. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN yakni sebagai berikut. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pentingnya etika dalam urusan publik seperti telah sering diuraikan. Norma etika yang berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas memiliki perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Bentuk konflik kepentingan yaitu aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabatnya sendiri. Namun karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan mentaatinya dengan kesadaran yang tulus. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi merupakan jumlah daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan, kebutuhan organisasi, atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Paradigma pemerintah harus segera berubah dari pola
paternalistik yang selalu meminta dilayani menjadi pola pemerintahan yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab PNS semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. 1. Manajemen mutu. Menegaskan pentingnya manajemen mutu sebagai komponen utama dalam peningkatan produktivitas, meraih kepuasan pelanggan, dan memenangkan persaingan global. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Beberapa teknik atau metode perbaikan mutu. Terdapat beberapa metode yang digunakan bagi setiap organisasi penyedia layanan, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Harus memahami terlebih dahulu wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemudian menguasai standar mutu layanan yang melekat pada wewenangnya tersebut. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintahan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. 1. Produk, layanan, metode kerja, sumber daya. Penyelenggaraan pemerintahan dapat menghasilkan inovasi, yaitu inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi paradigma. Peningkatan produktivitas aparatur. Produktivitas pada dasarnya merupakan rasio yang membandingkan antara output dengan input. Oleh karena itu, tingkat produktivitas yang dicapai akan berada dalam rentang kategori tinggi rendah. Output berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan. Outcome berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari output, dan input berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan output. Diagram peningkatan produktivitas karakteristik hasil pekerjaan di bidang pemerintahan. Input melibatkan bahan baku atau sarana dan prasarana. Kemudian proses, bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, adanya motivasi, kemampuan, kependidikan, dan pelatihan diri dari pemimpinan. Produktivitas meningkat. Peningkatan produktivitas aparatur. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Landasan komitmen mutu. Layanan publik yang bermutu harus berlandaskan prinsip, efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Nilai-nilai dasar dan kode etik layanan publik secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan atau apapun bidang layanannya dan kepada siapapun layanan itu diberikan. Teknik berpikir kreatif. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi, yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Hasil berpikir kreatif akan melahirkan karya yang inovatif. Membangun komitmen mutu melalui inovasi. Best practice inovasi dalam pelayanan. Best practice pada berbagai institusi pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik dan pemerintahan yang berintegritas dan transparan. Peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan maksudnya adalah agar adanya rasa memiliki di antara warga masyarakat, para pemangku kepentingan, dan pihak pemerintahan sebagai penyedia jasa layanan publik. Materi anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption dari kata kerja corrompere, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Korupsi bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Dampak korupsi bisa berupa 1. Runtuhnya akhlak. 2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. 3. Korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. 4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam. 5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Bangun sistem integritas. Dalam mengatasi atau menghindarkan diri dari korupsi, dengan membangun lingkungan yang kondusif dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi, pembangunan sistem integritas harus dilembagakan dengan baik dengan menjadi sistem formal di organisasi. Sistem integritas memastikan juga bahwa semua ide dan upaya serta sistem integritas dalam dilaksanakan dalam praktek keseharian.